Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Matematika mudah, fokus, dan menyenangkan. Kita akan melanjutkan materi di pekan lalu. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Let's learn together. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat dengan subbab pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Wah, seperti apa ya bentuknya? Yuk kita bahas. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan suatu variabel yang memiliki pangkat bilangan bulat positif dengan pangkat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya adalah koefisien variabel x pangkat 2, b-nya adalah koefisien variabel x, dan c-nya adalah konstanta. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih nggak boleh sama dengan 0? Gini nih teman-teman. Jadi kan ini ax pangkat 2 ya. Ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau misalkan a-nya 0, maka 0 kali x pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Nah, maka hasilnya adalah 0 kali x pasti 0 dong ya. Berarti hasilnya adalah tinggal bx di sini ya, saya tulisnya bx plus c sama dengan 0. Kalau ini artinya jadi persamaan linear satu variabel gitu ya. Oh iya, untuk bentuk persamaan kuadrat bukan hanya x aja ya teman-teman ya, tidak harus x saja, tapi bisa dengan huruf yang lainnya dan ditulis dengan huruf kecil. Tapi pada umumnya menggunakan x, variabelnya adalah x. Contohnya seperti ini, ada ax kuadrat plus bx plus c, ada ak kuadrat plus bk plus c, dan seterusnya sampai sini. Boleh pakai y, boleh pakai s, boleh pakai huruf yang lainnya ya. Oke, untuk tambah paham, perhatikan contoh soal berikut. Dari ketiga persamaan ini ada 3 persamaan ya. Dari ketiga persamaan ini, mana saja yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat? Ingat, bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx ax kuadrat plus c sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama itu ada x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0, dimana a-nya ini menurut teman-teman ini persamaan kuadrat bukan sih? Ini persamaan kuadrat ya, karena di sini ada pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat gitu ya. Oke, sekarang lihat a-nya berapa di sini teman-teman? A-nya adalah 1 karena di sini 1 ya. Terus b-nya berapa? B-nya adalah 3. C-nya adalah 2. Nah, berarti persamaan yang pertama adalah merupakan contoh persamaan kuadrat ya teman-teman. Oke, yang kedua ada 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada variabel x yang berpangkat 2 nih teman-teman. Berarti nilai a-nya 0 ya. A-nya adalah 0. Kalau karena nilai a-nya 0 sama dengan 0, maka yang kedua ini bukan contoh persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini persamaan kuadrat, ini bukan. Yang ketiga ada 5p plus sama dengan p kuadrat plus 4. Kalau ini gimana ya? Oke, biar mudah bentuknya kita ubah ke bentuk umum. Kedua ruas kita kurangi dengan negatif 5p. Jadi
Tadi 5P kita tulis dulu 5P dikurangi 5P sama dengan P kuadrat ditambah 4 dikurangi 5P. Nah, 5P dikurangi 5P hasilnya 0 kan? Berarti sisanya adalah P kuadrat. Kuadratnya nggak jelas ini. P kuadrat plus atau negatif 5P plus 4. Supaya pengen bentuknya sama nih seperti ini, sama nolnya di kanan, boleh kita rubah lagi ya. Berarti P kuadrat dikurangi 5P kuadrat dikurangi 5P plus 4 sama dengan 0. Berarti untuk persamaan kuadrat ini nilai A-nya adalah A-nya berapa nih? A-nya di sini 1 ya. A-nya 1, B-nya negatif 5 di sini. Negatif 5. C-nya adalah 4. C-nya 4 yang di sini. Ya. Jadi yang ketiga ini merupakan contoh persamaan kuadrat. Nah, di dalam persamaan kuadrat ada istilah akar persamaan kuadrat. Yuk kita kenali akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat biasa disebut dengan akar-akar dari persamaan kuadrat. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini teman-teman. Penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai yang ketika kita gantikan di variabel pada persamaan kuadrat akan memberikan hasil yang benar. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Ada x kuadrat sama dengan 4. Untuk x sama dengan 2. Nah, maka x kuadrat, jadi si x-nya ini digantikan dengan angka 2. X kuadrat sama dengan 4 dan 4 ini ruas kiri ya, ini ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, maka itu adalah benar gitu. Berarti x sama dengan 2 adalah salah satu akar dari persamaan x kuadrat sama dengan 4. Nah, itu kan adalah salah satu, berarti ada akar yang lainnya. Akar yang lain dari x kuadrat sama dengan 4 yaitu x sama dengan negatif 4. Jadi x-nya kita rubah menjadi negatif 4. Dipangkatkan 2, negatif 2. X-nya rubah jadi negatif 2. Jadi x kuadrat nya dirubah jadi negatif 2, maka negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya sama ya, maka memberikan hasil yang benar. Jadi untuk x sama dengan negatif 2 adalah akar dari persamaan x kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, dalam penyelesaian persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus. Oke, kita akan membahas cara pertama terlebih dahulu, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Teknik memfaktorkan untuk persamaan kuadrat. Salah satu cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah dengan cara memfaktorkan. Contohnya di sini ya teman-teman ya. Misalkan ada x kali x plus 2. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini teman-teman. X kali x hasilnya adalah x kuadrat. Terus x dikali 2, maka hasilnya adalah 2x. Atau x kuadrat plus 2x sama dengan x kali x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 2x. Begitu. Atau sebaliknya ya. Nah, yang contoh kedua, ini ada x plus 1 ditambah x plus 4. Hasilnya berapa nih? Jadi begini teman-teman menghitungnya. X kali x hasilnya adalah x kuadrat ya. Terus
X kali 4, hasilnya adalah 4X. Di sini kita tulis. Terus selanjutnya 1 kali X, hasilnya adalah X, 1X. Selanjutnya 1 kali 4, hasilnya adalah 4. Nah, di sini lihat lagi nih. Ada yang perlu dijumlahkan enggak teman-teman di sini ya? Lihat variabelnya. X kuadrat ada nggak temennya? Nggak ada ya, dia cuma seorang. Berarti kita tulis aja X kuadrat. Terus 4X plus X, berarti ini bisa dijumlahkan nih teman-teman, karena variabelnya sama, yaitu X gitu ya. Maka 4X ditambah 1X hasilnya adalah 5X. 4 variabel 4 ini nggak ada lagi selain si 4, maka tulis aja langsung 4 begitu. Jadi hasil dari X plus 1 kali X plus 4 adalah X kuadrat plus 5X plus 4. Oke, selanjutnya yang ketiga pun sama seperti yang kedua ini. Jadi 3X dikurangi 4 kali X plus 3. Teman-teman tinggal perkalikan aja nih. Berarti 3X kali X hasilnya adalah 3X kuadrat. Selanjutnya 3X kali 3 hasilnya adalah 9X. Ya, yang ini ya, 9X. Terus negatif 4 kali X hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 kali 3 hasilnya adalah negatif 12. Ingat ya, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nah, di sini 3x kuadrat ya, nggak ada temennya, berarti langsung ditulis aja. Terus 9x dikurangi 4x hasilnya adalah 5x. Negatif 12 pun tak ada temannya, jadi kita langsung tulis aja begitu. Bagaimana jika sebaliknya? Ini kan dari kiri ke kanan ya teman-teman. Kalau kanan ke kiri itu bagaimana? Nah, di sini ada contohnya. Ngulang lagi seperti yang tadi contoh pertama gitu ya. Contoh pertama ini mudah teman-teman. Di sini ada x kuadrat plus 2x sama dengan 0 ya. Saya tuliskan lagi di sini. X kuadrat plus 2x sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini kan ada x kuadrat ya. Ini x kuadrat, ini x-nya, ini x-nya pangkat 2, ini x-nya pangkat 1. Tinggal dikeluarkan aja teman-teman. Begini caranya. Karena ini x kuadrat, maka ini x gitu. Seperti itu. Kenapa x cuma 1x doang? Karena x, jika x dikali x maka hasilnya adalah x kuadrat gitu. Nah, di sini kan x-nya cuma ada 1 ya. Maka ya udah tinggal 2 aja, tinggal positif 2 aja sama dengan 0 gitu. Hasilnya adalah x kali x plus 2 sama seperti ini. Jadi akar-akarnya adalah berapa? X-nya yang di sini, yang ini 0 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sedangkan ini sama dengan, sedangkan yang ini x plus 2 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Maka jika pindah ruas hasilnya adalah negatif 2. Kalau dia positif, kalau pindah ruas jadi negatif begitu ya. Jadi akar-akarnya adalah x0, x1 nya 0, x2 nya dan negatif 2 begitu. Nah, terus yang contoh yang kedua gimana nih? Contoh yang kedua itu dengan cara memfaktorkan ya. Ini adalah cara memfaktorkan. Contoh yang kedua nih. Lihat di sini ada x kuadrat plus 5x plus 4. Nah, di sini x-nya 1 kan ya, teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Ini kalikan ke sini. 1 kali 4. Hasilnya adalah 4, ya kan? Lalu teman-teman ingat-ingat nih, 4 itu hasil perkalian berapa sama berapa sih? Oke, bisa aja kan, misalkan itu ada 1 kali 4, hasilnya adalah 4. Bisa jadi ada 2 kali 2, hasilnya 4 juga kan. Nah, yang kita cari adalah yang ketika dikalikan hasilnya 4, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Oke, kita sepakat ya, berarti 1 dan
4, perkalian 1 kali 4. Karena 1 kali 4 hasilnya adalah 4, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nih kalau misalkan 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini adalah hasil dari sini nih teman-teman. Lihat ini. Ya, jadi penjumlahannya di situ. Maka langkah memfaktorkannya seperti ini. Langkah memfaktorkannya seperti ini nih. Ini X, kita tunda dulu X gitu ya. Terus tadi kan 1 kali 4, maka ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah X plus 1 dikali X plus 4. Jadi intinya adalah kalau misalkan dikalikan hasilnya 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5 gitu ya. Nah, setelah itu keluarkan dulu nih X plus 1 sama dengan 0. Di sini pun X plus 4 sama dengan 0. Kalau pindah ruas, artinya si positif ini jadi negatif, ya kan? X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Jadi ada 2 faktor nih, ada 2 akar ya. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya adalah negatif 1 dan X2-nya adalah negatif 4. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan ya contoh yang ketiga? Contoh ketiga ini A-nya tidak sama dengan 1 ya. Dia lebih dari 1. Nah, contoh yang ketiga adalah 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Di depan x kuadrat ini 3 ya, berarti lebih tidak sama dengan 1. Maka caranya seperti ini teman-teman. Ini kan 3, maka kita tulis 3x. 3, oh maaf, harusnya di sini 3x. Kita tulis 3, oh ini dulu nih. Ini kali ke sini. Kalikan dulu 3 kali negatif bentar ya, negatif 12. Hasilnya berapa teman-teman? Negatif 36. Ini kita cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 36, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Oke, di sini ada misalkan negatif 36 bisa 6 kali 6, ya kan? Terus ada negatif 3 kali 12, atau negatif 12 kali 3, atau negatif 9 kali 4, atau bisa aja negatif 4 kali 9. Nah, bagaimana cara cari perkalian yang nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nih kalau misalkan dijumlahkan hasilnya berapa nih? Ini 0. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 9. Ini kan 3 ya. Berarti ini negatif 9. Ini negatif 5. Ini 5. Berarti kita sepakat ya mengambil ini ya. Negatif 4 kali 9, karena kalau dijumlahkan menghasilkan 5, kalau dikali menghasilkan negatif 36 gitu. Oke, langkah pemfaktorannya seperti ini teman-teman. Kita buat dulu kurung buka seperti ini ya. Kurung buka sama dengan 0 gitu. Terus karena di depan x kuadratnya ada 3, maka kita tulis di sini adalah 3x juga di sini. 3x sama 3x. Lalu kita masukkan faktornya yang tadi. Berarti kan tadi negatif 4 ya. Negatif 4 dan plus 9. Ya kan? Negatif 4. Oh, maaf. Kepencet. Negatif 4 dan 9. Selanjutnya bedanya adalah 3 ini akan membagi pemfaktorannya. Jadi seperti ini dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat pembagian 3 ini. Kan bisa saja ya 3x kurangi 4 dibagi 3, atau 3x plus 9 dibagi 3. Yang dibagi 3 tetapi kalau kita ambil 3x nih, misalkan 3x kurangi 4
per 3. Pasti hasilnya akan menjadi pecahan kan? Nanti kita akan terkendala dalam penyelesaiannya kalau misalkan kita ngambil yang pecahan. Maka 3 ini akan kita bagi yang 3x plus 9 ini. Bagian seperti yang bagian ini yang kita bagi 3-nya ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali. Berarti 3x kurangi 4 kita tulis kembali. Kita kurung buka dan kurung tutup. Terus kita 3x dibagi 3 hasilnya adalah x ya. Hasilnya adalah x. Terus 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka sehingga kita ambil 3x kurangi 4 sama dengan 0 dan x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya 3x pindah ruas ya. 3x ini kan negatif, berarti kalau pindah ruas jadi positif. Ini x kalau pindah ruas jadi negatif 3. Ini harus jadikan x ya teman-teman. Kalau misalkan di depannya masih ada 3 atau berapapun, harus dipindahkan ruas dulu. Ini kan perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian, berarti 4/3 gitu ya. Maka akar-akar dari 3x kuadrat plus 5x dikurangin 12 sama dengan 0 adalah x1 nya sama dengan 4/3 dan x2 nya adalah negatif 3. Nah, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi x plus p. Jadi diuraikan lagi gitu ya teman-teman ya. X plus c kali x plus p kali x plus q, atau bisa kita tulis dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus b x plus c. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini ya, maka penjabarannya gini. B, untuk mengetahui si B ini, nilai B ini adalah kita lihat dulu si C nih, si C dulu ya. Perkalian berapa yang menghasilkan C, tapi kalau dijumlahkan akan menghasilkan B, begitu ya. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan penjumlahan dan C sama dengan perkalian. Jadi perkalian berapa yang menghasilkan C, terus kalau dijumlahkan akan menghasilkan B, begitu ya. Itu adalah memfaktorkan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.